soal uraian berbasis kasus pada metabolisme glukosa. Metabolisme ini adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel yang berfungsi mengubah molekul makanan seperti glukosa menjadi energi atau ATP serta molekul lain yang dibutuhkan di dalam sel. Peran metabolisme dalam kasus ini untuk menghasilkan energi agar sel ini menjalankan fungsinya serta memungkinkan sel membentuk kembali glukosa saat tubuh kekurangan glukosa atau saat kita berpuasa, sehingga kelangsungan hidup sel akan terjaga. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana yang menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme adalah penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks yang memerlukan energi. Jadi dalam kasus ini tadi pemecahan glukosa menjadi energi termasuk pada katabolisme, yaitu glikolisis. Sedangkan pembentukannya adalah glukosa dari asam amino laktat saat berpuasa termasuk pada anabolisme. Jadi gluconeogenesis. Glikolisis terjadi sempurna sel karena seluruh enzim yang dibutuhkan berada di sitoplasma. Ketiga tahap utama glikolisis adalah pertama adalah tahap investasi energi atau penggunaan ATP. Kedua, tahap pemecahan glukosa menjadi 2 molekul 3 karbon dan tahap pembentukan energi yang menghasilkan ATP dan NADH. Glikolisis dapat berlangsung pada kondisi aerob maupun anaerob ya, karena proses ini tidak memerlukan oksigen secara langsung. Jadi pada kasus ini sel tetap memecah glukosa untuk menghasilkan energi. Pada kondisi aerob, hasil glikolisis dapat dilanjutkan ke tahap respirasi untuk menghasilkan energi lebih banyak. Sedangkan pada kondisi anaerob, hasil glikolisis tetap dapat digunakan dengan mengubah pirufat menjadi laktat agar tetap berlangsung. Pada jalur metabolisme yang bertanggung jawab itu adalah gluconeogenesis. Karena pada kondisi puasa, sel hati membentuk kembali glukosa, seperti yang dijelaskan dalam kasus. Glukosa disintesis kembali dari asam amino laktat dari gliserol berasal dari pemecahan protein, metabolisme, anaerob, dan lemak. Kalau dilihat dari fungsi ya, glikolisis ini berfungsi memecahkan glukosa untuk menghasilkan energi, sedangkan gluconeogenesis berfungsi membentuk glukosa untuk menjaga kadar glukosa darah seperti pada kondisi kita puasa, pada kondisi lapar. Ya, dilihat dari lokasi terjadi hampir semua sel termasuk di hati ya, sedangkan gluconeogenesis ini terjadi di hati dan ginjal seperti pada kasus ya. Kalau dilihat dari arah reaksi, glikolisis mengubah glukosa menjadi pirufat, sedangkan gluconeogenesis membentuk glukosa dari senyawa seperti laktat dan asam amino. Dalam glikolisis digunakan 2 ATP pada tahap awal dan dihasilkan 4 ATP pada tahap akhir. Sehingga ATP bersih yang diperoleh adalah 2 ATP. Selain itu terbentuk 2 NADH yang dalam kondisi anaerob dapat menghasilkan energi tambahan. 8 PFK1 disebut enzim pengendali karena mengontrol kecepatan utama jalur glikolisis dan bekerja pada tahap penting yang tidak dapat balik. Enzim ini menentukan apakah glikolisis agar berjalan dengan cepat atau lambat, sesuai dengan kebutuhan energi sel dalam kondisi seperti pada kasus. Asam laktat ini terbentuk di otot saat kekurangan oksigen, akan dibawa ke hati dan diubah kembali menjadi glukosa. Jadi melalui proses gluconeogenesis. Siklus metabolisme tersebut disebut siklus Cori. ATP yang tinggi menandakan energi sel sudah cukup, sehingga menghambat enzim utama glikolisis dan menurunkan laju pemecahan glukosa. Sebaliknya juga kalau AMP itu yang tinggi menandakan energinya rendah, sehingga yang mengaktifkan glikolisis untuk menghasilkan ATP. Mekanisme ini penting untuk menjaga keseimbangan energi. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.